Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasadir Randawati dengan NIM 2022-1011-03-11-241. Di sini saya akan membawakan tema mengenai digitalisasi dan teknologi menjadi pilar pendidikan dan dakwah dalam mendukung perkhidmatan Islam berkemajuan. Dalam pendidikan Islam, digitalisasi telah membuka peluang besar untuk pendidikan Islam. Kini belajar agama tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Platform seperti Quran.com, Muslim Pro, atau aplikasi tafsir digital telah memungkinkan umat Islam mempelajari Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, institusi pendidikan Islam mulai menerapkan e-learning untuk memperluas pendidikan Islam serta menerapkan akses pembelajaran. Sebagai contoh, banyak pesantren modern telah menggunakan aplikasi manajemen pembelajaran seperti Google Classroom untuk mengelola materi dan interaksi dengan santri secara lebih efektif. Bahkan seminar-seminar keislaman yang dulu hanya bisa dihadiri secara fisik, kini dapat diakses secara global melalui Zoom atau YouTube Live. Ini membuktikan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga kualitas pendidikan Islam di era globalisasi. Topik yang kedua, teknologi dalam dakwah Islam. Teknologi menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan dakwah. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram memungkinkan para dai menjangkau jutaan orang hanya dengan satu unggahan. Contoh konkret adalah konten kreatif berupa video singkat yang menyajikan nasihat Islami, kutipan hadis, atau bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang sering ditanyakan oleh generasi muda. Misalnya beberapa influencer muslim seperti Ustadz Muda atau dai digital menggunakan pendekatan storytelling untuk menarik perhatian. Tidak hanya itu, podcast bertema keislaman seperti ngaji cerdas atau kajian pemuda Islam juga menjadi alternatif populer bagi mereka yang lebih suka mendengarkan dibandingkan yang membaca. Poin yang ketiga, tantangan dan solusi. Namun digitalisasi juga menghadirkan tantangan serius. Salah satunya adalah penyebaran hoaks atau konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, informasi yang tidak terverifikasi seringkali memicu perpecahan di kalangan umat. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga dapat menimbulkan kesenjangan digital, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan dengan akses internet yang cukup terbatas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan literasi digital yang kuat. Umat harus diajarkan cara memilah informasi dan menggunakan platform secara bijak. Selain itu, berkolaborasi antar ulama Islam, lembaga Islam, dan pemerintah juga penting untuk menciptakan lebih banyak konten Islami yang positif dan tentunya mendidik. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Digitalisasi dalam teknologi adalah pilar penting dalam mendukung pendidikan dan dakwah Islam. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, Islam dapat terus relevan, kompetitif, dan memberikan manfaat yang luas bagi umat. Mari jadikan teknologi sebagai alat untuk membangun perkhidmatan Islam yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi tantangan di era global saat ini. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.